Jazakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah. Sekarang masuk pasal yang ke-6, pilar-pilar ubudiyah. Ayat ikhwah, eksisnya suatu bangunan itu ditentukan oleh pilar-pilar penyangga. Ketika pilarnya kokoh, maka berapa tingkat pun bangunan itu maka akan tetap berdiri kokoh. Malah sekarang ada bangunan sampai tingkat 100. Sebaliknya, ketika pilar itu tidak kuat, pilar penyangganya keropos, jangankan 2-3 tingkat, 1 tingkat saja ambruk. Ya, 1 tingkat saja bangunan itu akan ambruk ketika ditopang oleh pilar-pilar yang keropos. Berangkat dari contoh, demikian jugalah kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamati bagaimana kaum muslimin beribadah kepada Allah, akan kita lihat bermacam ragam. Ada yang istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah, tiada halangan dan rintangan, mereka tetap beribadah kepada Allah. Baik panas terik, hujan berangin, mereka tetap melangkah dalam rangka mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segi lain, kita melihat ada orang beribadah itu angin-anginan, mood-moodan. Lagi moodnya rajin beribadah. Jangankan solat wajib, solat sunnah pun banyak. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah pun dilaksanakan. Tapi lagi tidak moodnya, atau yang kita kenal dengan futur, jangankan solat sunnah, solat wajib pun sering ketinggalan. Kalaupun ada, sering di akhir waktu, tidak berjamaah. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib pun kadang-kadang berantakan. Nah, itu fenomena kita lihat. Kenapa itu terjadi? Kembali ditentukan oleh pilar-pilar penyangga. Nah, ternyata dalam rangka kita beribadah kepada Allah juga ditentukan oleh tiang-tiang penyangga ini. Istiqamah atau tidaknya seseorang ikut ditentukan dengan ketiga pilar ini. Nah, malam ini kita akan membicarakan pilar-pilar ubudiyah. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar sentral. 3 pilar sentral. Pertama, hub. Hub itu artinya cinta. Kita mencintai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah belajar syarat-syarat la ilaha illallah. Di antara syaratnya, syarat yang ke-7 adalah mahabbah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai la ilaha illallah. Nah, maka cinta itu ikut menjadi tiang penyangga sukses atau tidaknya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, khauf. Khauf adalah rasa takut. Takut kepada murka dan azab Allah. Takut kepada murka dan azab Allah. Dan pilar yang ketiga, raja.
Raja itu adalah harap, berharap kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap ibadah itu harus terkumpul tiga unsur ini, ya, harus terkumpul tiga unsur ini. Ketika ada salah satu yang kurang, nah maka ibadahnya tidak akan sukses, ibadahnya tidak akan istiqamah. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan tiga pilar ubudiyah itu. Dalil hub, dalil daripada cinta, ada di Al-Maidah surah yang kelima ayat 54. Al-Maidah surah yang kelima ayat 54. Di kitab ayatnya dipotong, ya, maka kita buka mushaf supaya dapat yang lebih utuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmatal la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka adalah Allah akan mendatangkan suatu kaum dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya. Mungkin terbesit di benak kita, kenapa Allah minta dicintai? Apakah Allah itu gila cinta? Tidak, saudara-saudara. Allah tidak gila cinta. Walaupun kita tidak mencintai Allah, Allah itu tidak akan berhenti dari Tuhan. Bahkan murtad pun kita keluar dari Islam, ya, murtad, Allah itu tidak akan berhenti jadi Tuhan. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan libas, Allah akan gulung, Allah akan singkirkan kita. Nah, kita termasuk kaum sampah yang tidak berguna. Maka Allah akan ganti dengan generasi baru. Generasi baru. Seperti apa itu? Nah, ini yang diceritakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam, fasawfa ya'tiyallahu biqaumin, maka nanti Allah akan ganti dengan kaum yang baru, dengan suatu kaum. Seperti apa kaum itu? Ya tentu berbeda dengan yang disingkirkan Allah, yang digulung oleh Allah. Mentalitas kaum itu adalah satu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, ini pelajaran kita. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Masya Allah, cinta berbalas cinta.
Bila cinta berbalas cinta, itulah saat-saat yang indah di mana hati berbunga-bunga dan banyak orang mengidamkannya. Sebaliknya, bila bercinta bertepuk sebelah tangan, itulah saat-saat duka nestapa di mana orang-orang menghindarkan. Mentalitas karakter daripada kaum yang akan datang ketika kaum sampah, kaum yang tidak berguna dilibas oleh Allah. Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Ini yang kita maksud cinta berbalas cinta. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama orang yang beriman. Saling menolong, saling membantu, bukan saling menyikut, bukan saling mencaci, bukan saling merendahkan, bukan saling mencurigai. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Dia tidak menggadaikan agamanya dengan dalih toleransi. Dia tidak akan menjual tauhidnya dengan dalih toleransi. Tidak. Dia akan keras. Keras maksudnya mempertahankan akidahnya. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka benar-benar berjuang pada jalan Allah. Sudah kita sampaikan, jihad itu ada dua, jihad fidaril harbi, jihad di musim perang yang diangkat adalah pedang. Pilihannya satu antara dua, membunuh atau dibunuh, menebas atau ditebas. Yang kedua, jihad fidaris salam, jihad pada musim damai, yang kita angkat pulpen, yang kita angkat pena, yang kita bawa buku. Jihadnya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Itu bagian daripada jihad. Jadi walaupun kita tidak sampai ke Palestin, kita tidak sampai ke Gaza, di negeri kita sendiri kita bisa berjihad, yaitu berjihad pada musim damai dengan talabul ilmi. Ada berapa itu? 4 ya. Yang kelima, wala yakhafuna laumatal laim, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Kita sedikit saja orang memandang sinis kepada kita, kita sudah mulai goyah. Ya. Contoh, dulu kita tidak berjenggot. Setelah kita tahu syariat berjenggot, kita mulai pelihara jenggot. Ketemu dengan teman lama, pangling aku, kirain kambing lewat. Kita udah mulai goyang, besok dicukur jenggotnya. Ya, karena risih, goyang dengan celaan, dengan cacian, dengan makian. Nah, kaum pengganti yang akan disediakan Allah nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumatal laim, tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Silahkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Silahkan orang mencela, sepanjang kita tetap di atas garis yang lurus, di atas dinul haqq, maka tidak peduli dengan cemoohan, celaan, ya, tidak peduli dengan semua itu. Selanjutnya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah kurnia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Nah, pelajaran kita, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka telah juga mencintai Allah. Dengan besarnya cinta kita kepada Allah, dalamnya cinta kita kepada Allah, maka Allah juga akan mencintai kita.
Sekarang kita lihat apa hubungan cinta dengan pilar ubudiyah. Kokohnya suatu bangunan ditentukan dengan rasa cinta. Rasa cinta. Contoh, bangunan keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Suami, istri, dan anak-anak. Berikut ada lagi cucu. Ya. Ada ya, sebagian sudah punya cucu, sebagian itu belum. Ya. Jadi nanti kalau ditanyakan sayang mana kepada anak dengan cucu, susah menjawabnya. Susah menjawabnya. Nah, eksisnya suatu keluarga itu ditentukan dengan, ikut menentukan dengan cinta itu tadi. Kita lihat bagaimana perjuangan seorang suami. Seorang suami rela berangkat pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kaki ke atas, kepala ke bawah. Untuk apa? Untuk sebuah cinta. Cinta kepada anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Kita buktikan ketika istri hamil muda, suka minta yang tidak musim. Kadang minta mangga muda, padahal enggak musim mangga. Untuk itu suaminya rela tawaf 7 keliling di pasar, berpantang pulang sebelum dapat mangga muda. Kenapa? C-I-N-T-A. Cinta. Pada baru pulang kerja, lelah, capek. Nyampe di rumah istri minta mangga muda. Nah, karena mencintai istri dan mencintai cabang bayi yang ada dalam perut, ya, sang suami hilang capeknya, hilang lelahnya, balik lagi. Rela tawaf 7 keliling di pasar mencari mangga muda. Itu bukti. Cinta adalah tiang penyangga, pilar penyangga untuk keutuhan. Ya, contoh rumah tangga tadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Seorang istri tidak kenal lelah melayani suaminya, melayani anaknya. Apalagi rumah tangga baru, awal menapak, belum ada pembantu, belum ada babysitter, semua dikerjakan sendiri, ya nyuci, ya gosok, ya masak, semuanya dikerjakan sendiri. Kenapa tidak lelah? Kenapa tidak capek? Bukan tidak lelah, bukan tidak capek. Lelah, capek ibu rumah tangga itu. Tapi tidak dikatakan, tidak diungkapkan. Kenapa? C-I-N-T-A. Cinta. Nah, maka alhamdulillah rumah tangga sampai akhir. Sampai suami menjadi kakek-kakek masih sempat melontarkan kata-kata mutiara, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Si nenek pun tidak mau tinggal diam, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kenapa? Pilarnya adalah cinta. Berangkat dari contoh. Demikian pula ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Karena memang Allah lah yang mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul aus. Allah menghendaki kemudahan untukmu, bukan menghendaki kesulitan. Jadi ketika terasa sulit dalam beragama, ketika terasa susah dalam beribadah, tidak jarang itu disebabkan karena ketidaktahuan kita. Karena kebodohan kita. Tidak tahu, tidak mau tahu lagi, tidak mau belajar. Kadangkala dikasih tahu ngeyel. Nah, ini yang kadangkala merepotkan, menyusahkan. Padahal aslinya tuntutan agama, tuntunan Allah itu tidak ada yang menyusahkan. Semuanya enteng, semuanya bisa kita lakukan dengan enjoy. Di antara contoh
terjadi kematian. Apa tuntutan syariat? 1, mandikan jenazah itu. 2, kafani. 3, solatkan. 4, kuburkan. 5, doakan. Selesai. Begitu ringkas, simple. Tapi karena beragama bukan berdasarkan ilmu, beribadah berdasarkan latah, ikut-ikutan, maka karena tetangga sebelah mengadakan upacara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, maka kita merasa ketinggalan kalau tidak melakukan itu. Maka dipaksa-paksain ngadain acara. Nggak ada biaya, ngutang. Ngutang kanan, ngutang kiri, ngutang depan, ngutang belakang. Untuk apa? Pesta meniga hari, pesta menuju hari, pesta 40 hari. Makanya hidupnya selalu susah. Pesta tiap sebentar, sementara biaya nggak ada. Maka terasa sulit, terasa susah. Banyak yang mengatakan, wah berat sekali ini dalam Islam. Bahkan sampai-sampai biaya kematian lebih besar daripada biaya kehidupan. Belum lagi tiap tahun saya akan ngontrak itu di dalam tanah. Tiap tahun ada lagi acara yang namanya haul. Ya, itu ada berangkat daripada kebodohan saja. Tidak pernah diajarkan dalam Islam haul itu. Haul itu adalah hari ulang tahun kematian. Hari ulang tahun kematian. Nah, jadi pada dasarnya ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semudah mungkin. Semudah mungkin. Buktinya ibadah sholat disyariatkan berdiri. Yang sakit, yang tidak kuat berdiri boleh duduk. Yang tidak kuat duduk boleh berbaring. Kurang apa lagi kemudahan syariat? Ya, kemudahan syariat itu. Nah, jadi kalau kita berangkat daripada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah itu yang berat, tidak ada ibadah itu yang susah. Ya, tidak ada ibadah itu yang menjadi beban. Malah kehidupan tuntutan kehidupan kita yang kadang-kala lebih berat daripada tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selesai pilar yang pertama, yaitu mahabbah atau cinta. Dalilnya ada satu lagi, ya, yaitu Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Ya, ketika kita membagi cinta, ya, 50-50, 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah, itu sudah cukup alasan bagi Allah untuk menjatuhkan, untuk memvonis kita asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Apa kata Allah? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina ma'ahu asyaddu hubban lillah. Silakan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, cukup. Di sini Allah menyindir. Kata Allah, di antara manusia, berlindunglah kita kepada Allah, semoga tidak termasuk manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti apa mereka? Mereka itu
menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mayyattakhidhu min dunillahi andada. Mereka menjadikan selain daripada Allah sembahan-sembahan selain daripada Allah sebagai tandingan. Bagaimana mereka memperlakukan tandingan itu? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Tandingan itu yang lebih lengkapnya ada di At-Taubah surah 20, surah 9 ayat 24. Ini sudah kita bicarakan ketika membahas syarat la ilaha illallah. Nah, ringkasnya ya, lebih familiar diistilahkan orang ada 3 tempat membagi cinta itu: harta, tahta, wanita. Itu tempat membagi cinta selain daripada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu sebagaimana mencintai Allah. 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Nah, ini baru bisa dikatakan orang bertauhid, sangat besar cintanya kepada Allah. Tapi kalau ternyata 50-50, 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah, ya, tadi dikatakan ayat yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Ya, sama berat, sama besar. Ya, berarti itu bukanlah orang yang beriman. Kalau bukan orang beriman, berarti orang musyrik. Ini yang dikatakan asyirku fil mahabbah, syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta. Nah, ini dalil yang kedua daripada mahabbah. Dalil yang ketiga ada dalam hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun ya man wajada fihinna," ya, ada 3, barang siapa yang mempunyai 3 hal ini, maka mereka akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. 1, ayyakun Allah wa rasulah, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, orang akan mendapatkan manisnya iman kalau Allah dan Rasulnya sudah dia cintai melebihi cintanya daripada selain kepada Allah dan Rasul itu. Apa itu halawatul iman, manisnya iman? Nah, kita buat lagi contoh. Ketika orang sudah mendapatkan manisnya bola, maka dia akan menjadi bola mania. Bagaimana kehidupan bola mania? Walaupun kesebelasan idolanya itu bertanding jam 2 malam, dia siap untuk begadang menyaksikan pertandingan yang memukau itu. Dari sore sudah dibela-belain cari kopi, piala champion termalam. Kenapa? Saking mendapatkan manisnya bola. Padahal ketika dibangunkan untuk tahajud, seakan ada lem di mata ini, berat untuk dibuka, susah. Tapi ketika bola, langsung sebesar apa bola? Nah, bola itu matanya. Nah, ini pengaruh dapat manisnya bola, dia menjadi bola mania. Nah, berangkat dari contoh orang yang ketika mendapatkan manisnya iman, dia akan menjadi syariat mania. Maka tidak ada tuntutan syariat itu yang berat.
Tidak ada tuntutan syariat itu yang susah. Kenapa? Dia sudah mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman itu. Siapa yang akan mendapatkan manisnya iman itu? Satu, ayyakunallahu wa rasulah ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada mencintai selain keduanya. Jadi cinta bisa menjadi api pembakar. Cinta bisa menjadi motor penggerak untuk lebih ngacir menjalankan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika cintanya membara, maka kencanglah jalannya. Ketika cintanya pudar, maka lambatlah jalannya. Nah, inilah gambaran mahabbah ilallah, cinta kepada Allah. Kita berlanjut kepada pilar yang kedua, yaitu khauf. Apa itu khauf? Khauf itu adalah takut. Takut kepada murka dan azab Allah. Takut kepada murka dan azab Allah. Ya. Apa hubungan khauf, takut dengan pilar ubudiyah? Kita buat lagi ilustrasi. Ketika kita mengendara, apakah mengendara motor ataukah mengendara mobil, maka sebelum berangkat kita siapkan surat-surat STNK, SIM. Kenapa? Kita takut kalau nanti di jalan ada yang pakai topi putih, tapi bukan berarti Pak Haji, ya. Kalau nanti ditanya surat-surat, kita tidak bisa menunjukkan, maka kita kena tilang. Pada suatu ketika, kita lupa, saking buru-buru, lupa bawa dompet. Padahal dompet itu segala-galanya, ada SIM, ada STNK di dompet itu. Maka, ketika nampak orang yang topi putih, yang bukan berarti Pak Haji tadi, kita dah menggigil duluan. Aduh, celaka saya, SIM saya ketinggalan. Padahal polisi nggak ngapa-ngapain, cuman mengamankan jalan saja. Kita dah menggigil duluan. Kenapa? Saking takutnya kita kepada polisi, nanti akan ditilang. Ya, kita sadar dengan kesalahan kita. Kenapa tidak bawa SIM? Kenapa tidak bawa STNK? Atau kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, berangkat dari contoh. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita takut melakukan pelanggaran. Kita takut dengan dosa dan maksiat. Karena azabnya Allah itu sangat dahsyat. Azab itu yang neraka. Neraka itu dibakar dengan api. Dan api neraka itu 70 kali lebih panas daripada apinya dunia. Ketika itu yang terbayang-bayang, maka kita takut melakukan dosa dan maksiat. Kita takut melakukan dosa dan maksiat. Nah, inilah suatu ketaatan. Ya. Menghindari dosa dan maksiat itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu bukan sholat aja. Ibadah itu bukan puasa saja. Ibadah itu bukan zikir saja. Ketika kita menahan diri dari dosa dan maksiat berdasarkan takut kepada murka dan azab Allah, maka ketika itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu pilar yang ketiga, roja. Roja itu harap. Berharap dengan kasih sayang Allah. Berharap kepada ridha Allah, berharap kepada surganya Allah. Kita buat lagi contoh. Seorang pekerja, seorang pegawai
rela berangkat pagi, pulang petang, rela bermacet ria, saking penuhnya bus, saking penuhnya kereta api, mereka rela berdiri bergelantungan untuk berangkat kerja. Itu berangkat. Pulangnya juga seperti itu. Bus juga bejubel, kereta api juga bejubel. Kembali mereka bermacet ria, kembali mereka bergelantungan, nggak dapat tempat duduk. Kenapa itu mereka lakukan dari hari ke hari? Mereka berharap apa? Gaji. Mereka berharap di tanggal 1 nanti mereka dapat gaji untuk menafkahi keluarganya. Itu kehidupan seorang pekerja atau pegawai. Begitu juga kehidupan seorang pedagang. Ya, dia mencari dagangannya di mana-mana, di mana yang murah dia cari ke situ untuk bisa dijual dan dia mendapatkan keuntungan daripada dagangannya itu. Harap dengan gaji, harap dengan keuntungan, membuat semangat melaksanakan aktivitas. Nah, berangkat dari contoh, Allah menyediakan semacam penghargaan, semacam balasan untuk orang yang beriman dan beramal soleh, untuk orang yang bertakwa adalah surga. Surga digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma la ainun ra'at, ma la udhunun sami'at. Ya, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terkhayal dalam hati. Itulah keindahan surga. Itulah keindahan surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang terakhir keluar dari surga, terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, masih Allah sediakan surga 10 kali dunia. Masya Allah. 10 kali dunia untuk orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga. Nah, insya Allah kita tidak terakhir amat lah untuk masuk surga. Tidak terakhir amat lah kalaupun kita punya dosa nanti. Nah, tidak harapkah kita dengan surga yang disediakan oleh Allah? Nah, maka dengan harap itu, maka kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terbayang dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disinilah persimpangan jalan kita dengan kaum sufi. Ajaran tasawuf, menurut mereka beribadah kepada Allah hanya berlandaskan cinta. Mereka tidak harap dengan surga, mereka tidak takut dengan neraka. Sebab kalau mereka harap dengan surga, takut dengan neraka, mereka menganggap diri mereka tidak ikhlas. Itu namanya pamrih. Nah, kalau demikian, mereka telah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari azab neraka. Berarti Rasulullah tidak ikhlas dong. Nah, ini kesalahan ajaran tasawuf. Ya. Nah, jadi kita berharap dengan surganya Allah bukan berarti kita tidak ikhlas. Karena Allah janjikan itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam berbagai hadis. Nah, jadi tujuan kita beribadah itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjang mengharapkan surganya Allah.
Jangka pendek ada lagi semacam DP, semacam perskot yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis kursi yang sering kita sampaikan, innallaha ta'ala yaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, tafarraq li ibadati, siapkan dirimu untuk berubudiyah kepadaku, untuk taat kepadaku. Amla'u sadraka ghinan, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan akan kututupi kebutuhanmu. Ini janji Allah. Ya. Maka kita terpicu dan terpacu berharap dengan ini, supaya dada kita dipenuhi dengan kekayaan, supaya Allah tutup kebutuhan kita. Ini program jangka pendek. Maka kita bersemangat untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ketaatan ini saya menjadi orang yang kaya hati, dan Allah tutup segala kebutuhan kita. Wa illa taf'al, kalau itu tidak kau lakukan, kata Allah, mala'tu yadaika syughlan, kan kupenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan tidak kututupi kekuranganmu. Sibuk tiap hari kerja, tiap hari nyari duit, kadang-kadang lembur sampai malam, kaki ke atas, kepala ke bawah, ya. Kadang nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat ikut kajian. Ngapain? Nyari duit. Cukupkah? Tidak. Masih kurang, masih kurang, masih kurang. Kenapa? Semakin menjauh dari Allah, semakin kuranglah, semakin kuranglah. Sebagaimana minum air laut, makin minum makin haus. Itulah kehidupan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita takut seperti itu, ya, maka tidak mau kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiga pilar tersebut sama-sama menopang untuk eksisnya kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para nabi dan rasul, di antaranya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria setelah menikah tidak kunjung dapat anak. Setelah usia renta, usia tua, ya, belum juga mendapatkan anak. Tapi akhirnya Allah berikan juga keturunan itu. Nah, ini Allah ceritakan dalam Al-Anbiya surah yang ke-20, ya, ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap perbuatan yang baik segera mereka lakukan, tidak ditunda-tunda. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ketika istri kita minta mangga muda, segera kita carikan. Antarlah, saya capek ini berpulang kerja. Enggak ada itu. Berangkat, cari mangga muda. Nah, begitulah Nabi Zakaria segera melakukan kebaikan karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Di samping itu, mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, ya, dengan harap dan cemas. Harap doanya akan diijabah oleh Allah, cemas doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya diceritakan Allah beri juga Zakaria itu anak dengan cara menjadikan istrinya hamil, yang tadinya mandul, ya, lalu menjadi hamil. Nah, kenapa begitu? Baru dilanjutkan ayat 90.
Zakaria bersegera dalam menjalankan kebaikan karena saking cintanya kepada Allah, dan kemudian dalam berdoa dia raghbau wa rahaba, dengan harap-harap dan cemas. Bukan mustahil, bukan tidak mungkin. Apa yang dialami oleh Nabi Zakaria juga kita mengalami, walaupun dengan model yang berbeda. Kalau Nabi Zakaria mungkin masalah anak, kita bisa saja masalah harta atau masalah jodoh daripada anak kita. Ya, kita lambat datangnya, lalu dengan kita mencintai Allah, bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan harap dan cemas, bisa jadi yang kita inginkan itu akan diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang pilar ubudiyah. Tadi kita sampaikan bahwa ketiga pilar ini harus ada dalam diri kita. Begitu kurang salah satu, maka tidaklah sempurna. Sekarang kita di halaman 85. Sebagian salaf berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, ia adalah zindiq. Siapa itu zindiq? Catatan kaki nomor 9. Zindiq adalah istilah untuk setiap munafik, orang yang sesat dan mulhid. Mulhid ini adalah orang yang keluar dari Islam. Ya. Nah, ini sama dengan orang sufi tadi. Dia beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta. Dia tidak takut kepada Allah, dia tidak harap dengan Allah, kasih sayang Allah. Selanjutnya, siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja saja, harap saja, ya, dia tidak takut dengan azab Allah, dia tidak mencintai Allah, maka ia adalah murji'. Siapa itu murji'? Murji'ah adalah orang golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Iman hanya dengan hati saja. Itu murji'ah. Selanjutnya, dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, dengan takut saja, maka ia adalah haruri. Siapa itu haruri? Nomor 11. Haruri adalah orang dari golongan Khawarij yang pertama kali muncul di Harura dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa adalah kafir. Jadi saking takutnya kepada azab Allah, pelaku dosa besar itu dikatakan kafir. Tujuannya supaya jangan melakukan dosa besar, maka diancam begitu. Begitu melakukan dosa besar, ya sudah kafir. Nah, muncullah kaum takfiri itu. Jadi ketiga-tiganya adalah menyimpang. Kenapa? Karena cuman mengambil salah satu dari pilar ubudiyah. Nah, yang sempurnanya bagaimana? Siapa yang beribadah kepada Allah dengan hub, cinta, dengan khauf, takut, dengan roja, berharap, maka ia adalah mukmin muwahhid, ya, orang beriman dan orang yang bertauhid. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam risalah ubudiyah, ya, dalam risalah ubudiyah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat kan, kita kan di situ ada doa, ada permohonan atau harapan lah. Itu kan udah termasuk dalam tinggal itu, termasuk semua doa. Iya, betul sekali. Dalam sholat itu sudah lengkap, ada mahabbahnya, ada khaufnya, ada rojaknya. Tapi sebahagian, tidak semua ya,
sebagian kaum muslimin ini tidak menyadari, maka hanya sebatas teori belaka. Kenapa? Pertama, di samping mereka tidak belajar, yang kedua, mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka tidak memahami apa yang mereka baca di dalam sholat. Di samping mereka nggak belajar pilar ubudiyah ini, maka dia tidak ngeh aja, ya. Sama dengan orang naik mobil di malam hari, ya. Kan suka kalau pulang kampung, ya, lama-lama di atas mobil itu ngantuk kan, tidur. Ya, maksud saya penumpang, bukan yang nyetir nggak pernah tidur itu. Penumpang. Ya. Sudah sampai di manakah kita nggak tahu, karena tidur. Nah, kayak gitulah orang sholat yang tidak paham dengan dia baca, apakah ini sampai di mahabbah, apakah ini sampai di khauf, sampai di roja, nggak tahu, nggak nyadar aja. Ya, jadi tidak semua orang yang bisa merasakan, ya, hal-hal yang seperti itu. Hanya orang yang belajarlah, hanya orang yang, ya, mengertilah dan faham dengan apa yang dia baca. Nah, itulah yang akan merasakannya. Nah, itulah usaha kita ke depan. Bagaimana kita memahami setiap yang kita baca ketika sholat itu. Jangan seperti orang dilarikan tidur malam itu, ya. Orang yang tidur di atas mobil ketika malam itu, dia tidak tahu dia sampai di mana, gitu. Wallahu a'lam. Yang lain? Ini sebenarnya masalahnya agak ini sedikit, Ustaz. Bukan bahasa, oleh itu Ustaz sebenarnya dia tema. Kalau ada yang menyangkut materi dulu, ya, skala prioritas yang menyangkut materi, yang di luar materi belakangan. Iya, di luar dia. Di bawah mungkin ada? Dari bawah? Berubah dari besar di mana? Ya, silakan. Ini pertanyaan tentang saya kan udah mulai tua, Ustaz. Karena udah uban udah mulai kelihatan gitu kan. Terus hukum mencat rambut itu apakah memang tidak boleh hitam atau gimana, Ustaz? Apakah hadisnya sahih atau seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Mencat rambut itu ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Yang dilarang dengan warna hitam itu dilarang, ya. Satu. Yang kedua, dengan zat yang sifatnya membungkus itu dilarang, ya, karena menyebabkan air tidak masuk ke rambut itu kalau sifatnya membungkus. Bagaimana tandanya? Rambut menjadi kasar, itu membungkus itu. Tadinya rambut halus, jadi kasar dia. Berarti zatnya membungkus itu.
itu akan menghambat air masuk ke rambut. Maka ketika kita mandi junub itu bermasalah. Itu yang dilarang. Yang dibolehkan atau yang disyariatkan, disuruh mencat rambut itu walaupun tidak wajib, ya, dengan warna selain daripada hitam. Dengan warna selain daripada hitam, pilih saja warna apa. Kemudian yang kedua, dengan zat yang tidak membungkus, hanya mewarnai gitu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jadi kalau kita itu termasuk berdosa ya. Iya, Dilarang gitu kan. dilarang. Terima kasih Ustaz. Biasa mau tanya kan. Iya. Kan ada di sini ada 3 pilar Ustaz. Ada cinta, takut, dan harap. Iya. Sekarang ada beberapa ustaz yang bilang bahwa kalau kita berdoa itu jangan takut nggak dikabulkan karena aku ada prasangka juga terhadapku gitu. Maksudnya jadi kalau kita berdoa tuh yakin bahwa akan dikabulkan sama Allah gitu, nggak usah takut. Nah ini batasan takut di sini sama keyakinan kita bagaimana Ustaz? Karena kan itu harus ada cinta, ada takut bahwa ibadah kita dan bahwa kita. Tapi bisa juga ada udah yakin aja diterima ibadah kita gitu. Nah ini atas dasar apa ustaz itu berkata demikian? Ya. Nah, kita tidak tahu dan informasi belum cukup. Ustadznya ini ustadz sunnah bukan? Ini dulu. Ustadz yang mengatakan itu ustadz sunnah atau ustadz sebelah? Kalau ustadz sebelah mungkin. Kalau ustadz sunnah pasti akan melihat kepada ayat ini. Nabi Zakaria saja berdoa harap-harap cemas. Harap doanya akan diterima, cemas doanya akan ditolak. Seorang nabi, seorang rasul yang maksum. Lalu kenapa kita yang banyak dosa, tiada hari tanpa dosa, kok langsung mendadah? Penting kita doa, terima nggak terima untuk usaha kita. Kok begitu? Tidak ada harap dan cemas, ya. Nah, jadi harap dan cemas itu akan membuat kita lebih serius dalam berdoa, bukan asal-asalan. Karena ada juga orang berdoa tapi hatinya lalai, ya. Apalagi doa sambil bernyanyi, ya. Saya zaman tradisional gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dinyanyikan doa itu. Ya. Hatinya lalai. Hatinya tidak berharap, tidak cemas bahwa doanya akan dijabah, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di Al-A'raf ayat 55 itu, wala takum minal ghafilin, jangan kalian termasuk orang yang lalai. Lalai dengan keindahan suara, lalai dengan irama doa itu, doa yang berjamaah suka dinyanyikan itu. Nah, tidak sedikit orang lalai dengan doanya itu. Berarti tidak raghbah wa rahabah. Ya, salah satu sifat Rasul yang kita warisi adalah raghbah wa rahabah, itu harap dan cemas itu merupakan tiang daripada ubudiyah kita. Wallahu a'lam. Mengenai itu yang senang tadi bahwa aku ada rasa hal terhadapku karena tidak zoni ada itu, maksudnya tergantung perasaan kita, yakin atau enggak itu. Iya. Iya. Memang sepertinya bertolak belakang. Ya. Sepertinya bertolak belakang. Nah, bagaimana kita mendudukkan, menjamak, ya, menghimpunkan seperti yang seperti tolak belakang ini? Sebelumnya, ya, untuk memacu kesungguhan, keseriusan perlu raghbah wa rahabah.
Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk lebih serius, nah barulah kita seperti yang disampaikan tadi, kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, ya semoga Allah menerima doa kita. Gitu. Ya, jadi jangan dari awal husnuzon. Jangan dari awal husnuzon. Dari awal harap cemas dulu. Sungguh-sungguh dulu. Kalau dari awal sudah husnuzon, nah kita asal-asalan aja nantinya, nggak ada kesungguhan. Kesungguhan itu akan lahir setelah harap dan cemas. Gitu. Wallahu a'lam. Harapnya dulu, Iya, harap dulu gitu. harapnya dulu sungguh-sungguh, baru Betul. yakin. Iya. Mengenai batasan dari doa segala macam nggak terbatas atau ya maksudnya ada yang bilang kira-kira aja mau berdoa yang jangan yang aneh-aneh, jangan yang terlalu tinggi, gitu maksudnya itu. Tapi ada beberapa yang bilang kalau kita surga langsung Firdaus, nggak usah tahu gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga tahu diri kan, loh. Kita ibadah kayak gini, nah itu nggak boleh tuh, harus yakin gitu. Nah itu bingung juga gitu. Satu pihak kan kita tahu diri kita kan gitu kan, jadi berdoa ya paling nggak jauhkan diri dari belaka aja udah lumayan gitu, karena diri kita kayak perasaan takut kan. Iya. Tapi ya dulu mau kita ibadah kayak gimana kayak mintanya sampai Firdaus. Jadi gak usah tahu udah berdoa itu. Iya, iya. Itu baik. Tahu diri itu perlu, ya. Tahu diri itu penting, ya. Namun implementasinya jangan salah, ya. Implementasinya tahu diri itu jangan salah. Kalau kaum pendosa minta tahu diri dong, jangan minta tinggi-tinggi, itu salah. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kan begitu peribahasa. Ya, sesuai dengan kata Nabi, minta surga Firdaus. Jangan yang rendah-rendah minta. Kita kan tahu diri, iya. Justru tahu diri itu maka kita memacu ketaatan kita kepada Allah. Ya, memacu ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jangan karena tahu diri kita tetap betah di atas dosa dan maksiat, lalu doanya rendah-rendah saja. Jangan begitu. Ya, sama juga dengan dunia. Saya cita-citanya apa? Saya cita-cita dapat gubuk aja jadilah. Itu naif kalau gitu. Cita-citanya apa? Ya rumah mewah bila perlu. Tahu diri dong, tahu diri, usaha yang sungguh. Jangan pagi-pagi udah berpangku tangan, tidak bergerak gitu. Ya. Nah, jadi demikian. Jadi yang dimaksud tahu diri itu bukan cita-citanya rendah, tapi aktivitasnya, usahanya ditingkatkan. Itu maksud tahu diri itu. Kalau aktivitasnya biasa aja minta untuk Firdaus gitu. Jadi tujuan Nabi menyuruh kita supaya berdoa minta surga Firdaus, ya, untuk merangsang kita supaya melaksanakan ketaatan lebih serius. Ya, jangan asal-asalan gitu. Allahu a'lam. Dah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Subhanallah.